ulangi. Fadilah sedekah, keutamaan zakat. Ayat mengenai pembayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Al-Baqarah 43. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Al-Baqarah 43. Keterangan Maulana Tantawi rahmatullahi menjelaskan bahwa amal ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua bagian. Ini amalan yang bersifat lahiriah dan amalan batiniah. Lahiriah terbagi menjadi dua bagian, yakni ibadah badani yang dilakukan dengan tubuh dan ibadah mali yang dilakukan dengan harta. Itulah ketiga kategori amal secara keseluruhan. Ayat di atas telah menyebutkan masing-masing dari ketiga jenis amal tersebut. Salat merupakan ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah. Sedangkan khusyuk dan khudu merupakan ibadah batiniah. Berkenaan dengan masalah tawadhu secara batiniah, maka bergaul bersama ahli tawadhu sangat mempengaruhi dan memberikan kesan yang dalam. Oleh karena itu, sangatlah tepat ketika ditambah dengan firman, rukuklah bersama orang-orang yang ruku', Bayanul Quran. Menurut keterangan di atas, dalam perkataan bahasa Arab, yang dimaksud dengan ruku' adalah khusyuk dan khudu, yang berarti kebaktian dan kerendahan hati. Banyak pelajaran yang didapat dalam ayat ini, diantaranya adalah yang pertama, salat merupakan ibadah yang terpenting. Itulah sebabnya salat disebut sebagai amalan yang utama. Yang kedua, pada tingkatan yang kedua adalah zakat. Oleh karena itu zakat disebutkan pada nomor yang kedua. Yang ketiga, zakat adalah tanda bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam masalah ibadah badani mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan ibadah dengan harta. Oleh karena itu, ibadah badani disebutkan pada urutan pertama dan ibadah maliyah pada urutan yang kedua. Yang kelima, amal ibadah jasmania secara lahiriah mempunyai nilai lebih tinggi daripada amal ibadah batiniah. Oleh karena itu, kerendahan hati disebutkan pada urutan yang ketiga. Yang keenam, untuk mewujudkan sifat khusyuk dan khudu di dalam hati, bergabung dengan jamaah orang-orang yang khusyuk sangatlah penting. Oleh karena itu, sebagian ulama menekankan pentingnya tinggal di tempat suluk dengan cara tinggal bersama mereka, maka sifat-sifat tersebut akan cepat terwujud. Yang ketujuh, secara umum kaum muslimin telah cukup memperhatikan ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, di semua tempat difirmankan dengan bentuk jamak. Jika direnungkan lebih dalam lagi, masih banyak kemurahan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perintah ruku adalah ruku dalam salat. Syekh Abdul Aziz rahmatullahi dalam tafsir Azizi menerangkan agar kita menegakkan salat bersama orang-orang yang salat, yaitu menunaikan salat dengan cara berjamaah. Dalam lafaz ini seakan-akan terdapat penekanan salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan suatu keistimewaan tersendiri dalam Islam, sementara agama lain tidak memilikinya. Ayat tersebut juga menggunakan kata ruku' karena sebelumnya diterangkan tentang kaum Yahudi, sedangkan ruku' tidak ada dalam cara ibadah mereka. Ayat ini secara tidak langsung menyatakan agar mendirikan salat seperti orang-orang Islam. Tafsir Azizi, salat berjamaah sangatlah penting agar salat kita diterima, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar dalam risalah Fadilah Salat. Sebagian ulama mengatakan bahwa tanpa berjamaah salatnya tidaklah sempurna. Ayat yang kedua, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tunaz zakah walladina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Dinukilkan dari Hasan rahmatullahi dan Qatadah rahmatullahi bahwa rahmat Allah SWT di dunia meliputi setiap orang, baik orang soleh maupun orang jahat. Tetapi di akhirat, rahmat Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Pada suatu ketika,
Seorang Arab Badui datang ke masjid dan setelah salat dia berdoa, "Ya Allah, turunkan rahmat-Mu ke atasku dan Muhammad SAW, dan jangan biarkan orang lain mendapatkan bagian rahmat-Mu bersama kami." Mendengar doa orang tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah membatasi keluasan rahmat Tuhanmu." Allah SWT membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Satu rahmat telah diturunkan ke dunia dan dibagi kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, seluruh makhluk baik jin, manusia ataupun binatang saling menyayangi kepada anak-anak mereka, sanak keluarga dan yang lain. Sedangkan 99 bagian disimpan di sisinya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa rahmat Allah SWT ada 100 bagian. Satu bagian telah diturunkan kepada seluruh makhluk, dengannya seluruh makhluk saling mengasihi dan hewan-hewan pun mengasihi anak-anaknya. Di samping itu, Allah SWT masih menyimpan 99 bagian yang akan diberikan untuk hari kiamat. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang perkara ini dalam kitab Durrul Mansur. Sungguh suatu hal yang menggembirakan betapa ibu begitu sayang kepada anak-anaknya. Sampai-sampai sedikit saja anak mengalami kesusahan, seorang ibu akan merasa tidak tenang. Seorang ayah pun akan merasa sedih bila anak-anaknya mengalami suatu musibah. Demikian pula kaum kerabat, keluarga, suami istri, atau orang lain akan merasa kasihan bila melihat yang lain dalam kesusahan. Semua ini merupakan perwujudan dari rahmat Allah SWT yang diletakkan di dalam hati makhluknya. Jika rahmat seluruh dunia ini dikumpulkan menjadi satu, maka jumlahnya hanya 1% dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah yang lain, yakni yang berjumlah 99, masih tersimpan di sisinya. Betapa tidak malu dan betapa zalimnya jika ada orang yang tidak menghiraukan perintah Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Apabila ada seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, kemudian anaknya tidak menghiraukan perintah-perintahnya, maka betapa sedihnya hati ibu itu. Padahal kasih sayang seorang ibu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana jika kita melalaikan perintah-perintahnya. Dari Ibnu Shimamah Al-Mahri radhiyallahu anhu berkata, kami mengunjungi Amr bin As radhiyallahu anhu sedang dia dalam keadaan sakaratul maut. Ia menangis cukup lama dan memalingkan wajahnya ke arah dinding. Anaknya berkata, "Wahai ayah, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira mengenai ini dan itu? Bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira mengenai ini dan itu?" Lalu ia menghadap dengan wajahnya dan berkata, "Sesungguhnya persiapan kami yang paling utama adalah kesaksian terhadap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sungguh aku telah mengalami 3 keadaan. Sungguh aku teringat pada diriku sendiri waktu itu. Tidak ada yang lebih kubenci kepada Rasulullah SAW selain daripada aku. Tidak ada yang lebih satu aku sukai daripada aku bisa membunuhnya. Kalau aku mati dalam keadaan seperti itu, niscaya aku masuk ahli neraka. Ketika Allah SWT memasukkan Islam ke dalam hatiku, aku datang kepada Nabi SAW. Aku berkata, ulurkanlah tangan kananmu. Sungguh aku akan berbaiat kepadamu. Beliau pun mengulurkan tangannya. Akan tetapi aku menarik kembali tanganku. Beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Ammar? Aku berkata, aku ingin mengajukan syarat. Beliau bertanya, syarat apakah yang kamu inginkan, yang kamu ajukan? Aku berkata, supaya dosa-dosaku diampuni. Beliau bersabda, tidak tahukah kamu wahai Ammar bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai daripada Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih mulia di mataku daripada beliau. Aku tidak mampu menatap Rasulullah SAW secara langsung karena rasa takzim kepada beliau. Kalau aku diminta untuk menggambarkan bentuk Rasulullah SAW, tentu aku tidak akan mampu karena aku tidak pernah menatap Rasulullah SAW secara langsung. Kalau aku mati dalam keadaan itu, pasti aku berharap untuk menjadi ahli surga.
Kemudian kami mengurusi dan menguasai banyak urusan yang aku sendiri tidak tahu bagaimana keadaanku berkaitan dengannya. Jika aku nanti mati, jangan sampai jenazahku diiringi dengan wanita peratap maupun api. Bila kalian menguburkan aku, timbunkanlah tanah ke atasku dengan pelan, lalu berdirilah sebentar di sekeliling kuburku sekadar waktu yang cukup untuk menyembelih hewan dan membagi-bagikan dagingnya, agar aku merasa terhibur dengan kalian dan aku dapat berpikir apa jawabanku terhadap pertanyaan malaikat utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim, bab Islam menghapuskan dosa sebelumnya. An Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, idhhab panadi bin nas annahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, wahai putra Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim, bab kerasnya keharaman korupsi. Hadis nomor 309. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, wahai putra Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim, bab kerasnya keharaman korupsi. Hadis nomor 309. An Abi Laila radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, waihak ya Aba Sufyan, qad ji'tukum bid dunya wal akhirah fa aslimu taslamu. Dari Abu Laila radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, wahai Abu Sufyan, duhai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Dari Abu Laila dari Nabi SAW dia bersabda, duhai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Potongan hadis riwayat Tabrani, dalam sanadnya terdapat Harb bin Husain At-Tahan. Ia seorang rawi yang dhaif, namun ada yang menyatakan sikot kesikotannya. Majmuz Zawaid jilid 6 halaman 250. An Anas radhiyallahu anhu qol, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamah syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannah man kana fi qalbihi khardalah fayadkhulun summa aqul adkhilil jannah man kana fi qalbihi adana syai'. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat tiba, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat iman sekecil apapun. Hadis riwayat Bukhari, bab firman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hadis nomor 7509. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat tiba, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hati yang dapat iman sekecil apapun. Hadis riwayat Bukhari, bab firman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Insyaallah yang mulia, apa yang kita dengar dan kita baca mudah-mudahan menjadi iktibar, niat amal, niat menyampaikan. Kita tutup dengan tasbih kepada majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahu lakum. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah. Ya Allah. Pak siapa? Yunawar. Munawar.